Hai Anissa, sang pemilik nama menoleh saat mendengar seseorang menyebut namanya. Tante Aryani, kok Tante di sini? Sengaja. Tante mau ketemu sama kamu, jawab Aryani. Oh, Anissa hanya menjawab singkat. Masih merasa canggung ketika bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai saudaranya tersebut. Jadi kapan kamu mau nengok kakek kamu, Nisa? Wanita parubaya yang masih terlihat muda itu bertanya. Maaf tante, saya belum bisa kalau sekarang. Saya belum bicara dengan suami saya, ujar Anissa seadanya. Ia memang lupa bercerita tentang hal itu pada suami. Aryani menghela nafas panjang, raut wajahnya tampak muram. Padahal kakek pengen banget ketemu sama kamu. Selama beliau sakit yang ditunggu hanya kedatangan kamu, cucu dari putra kesayangan. Ia tertunduk sedih. Maaf tante, insya Allah nanti saya coba bicara dengan suami saya dulu. Saya nggak bisa pergi tanpa izin suami, balas Anissa. Meskipun sebenarnya ia merasa tidak enak hati karena harus menolak. Aryani menatap penuh harap pada keponakannya. Kalau misalnya kamu minta izin lewat telepon bisa aja Tan, tapi saya merasa masalah serius seperti ini lebih enak kalau dibicarakan langsung. Apalagi selama ini yang saya tahu, saya tidak punya saudara. Begitu juga dengan suami saya. Taunya saya ini anak sebatang kara. Anissa memberikan alasan. Entah kenapa, tetapi hatinya masih sulit menerima kenyataan bahwa ia ternyata memiliki saudara. Ada pertanyaan besar dalam hatinya. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak muncul ketika masih ada orang tuanya? Tentu paham dengan kondisi kamu. Maaf ya kalau tante terkesan seperti memaksa. Tante cuma sedih dan ketika lihat kakek kamu setiap hari selalu menanyakan soal cucunya. Aryani terlihat tidak enak hati. Enggak apa-apa tante, saya juga mengerti perasaan tante, saut Anissa. Tante berharap banget kamu bisa segera bicara sama suami kamu. Nanti kabari saja, tante jemput kamu biar tante yang antar ke rumah kakek, pungkas Aryani. Anissa mengangguk. Iya Tan. Oh iya, boleh tante minta nomor kamu? Kok lucu sih, tante baru ingat kalau kita belum tukeran nomor telepon. Padahal tadi tante minta kamu hubungi tante ya. Maklumlah tante memang udah tua, ujar Aryani terkekeh. Anissa memberikan nomor telepon miliknya pada sang tante. Begitu juga sebaliknya. Oh iya, kamu di sini lagi nungguin anak kamu? Aryani bertanya lagi sembari memasukkan ponsel ke dalam tas yang ia bawa di tangan. Iya tante, tante boleh kenalan sama anak kamu? Anissa mengangguk. Boleh tante, tapi mereka keluar masih 10 menit lagi. Ya udah nggak apa-apa, tante bisa cancel semua kerjaan tante. Yang penting bisa kenalan sama cucu-cucu tante, saut Aryani melempar senyum pada sang keponakan. Ia berusaha mencairkan suasana di antara mereka agar lebih akrab. Jadi tante datang ke restoran, tapi ternyata kamu udah nggak kerja di sana. Iya Tan, saya memang udah resign dari kerjaan, saut Anissa. Waktu tante tanya alamat rumah kamu, ternyata nggak ada yang tahu. Iya Tan, memang tidak ada yang tahu alamat rumah saya. Kenapa? Nggak apa-apa Tan, teman-teman memang belum pernah ada yang main ke rumah ke tempat saya. Oh gitu, pantas aja. Untungnya tadi itu ada yang kasih tahu kalau anak kamu sekolah di sini. Jadi tante inisiatif aja datang ke sini. Tante bersyukur banget karena bisa ketemu kamu sekarang. Wanita yang memakai pakaian kerja rapi dan terlihat elegan itu menceritakan bagaimana caranya ia bisa sampai di sana. Anissa hanya tersenyum menanggapi. Ia kemudian menoleh ketika melihat satpam membuka gerbang sekolah. Itu tandanya jam pulang sekolah sudah tiba. Udah pada bubar ya sekolahnya? Aryani bertanya. Iya Tan. Ibu, Kendra lari menyongsong sang ibu yang sedang berdiri menunggu di depan gerbang sekolah. Ibu yang jemput hari ini? Iya sayang, angguk Anissa kemudian tersenyum ketika Kenzo juga menyusul menghampiri. Hai sayang, kok cemberut?
Iya Bu, habisnya tadi kan kalah cepat sama aku waktu jawab pertanyaan Bu Guru. Keandra yang menjawab pertanyaan sang ibu untuk adiknya. Anissa mengusap kepala putranya. Gak apa-apa, besok dicoba lagi. Siapa tahu nanti Ken bisa ngalahin Kean. Coba aja kalau bisa, sambar Keandra sembari memandang saudaranya dengan tatapan mengejek. Kenzo hanya memutar bola mata malas mendengar perkataan kakaknya, karena sebenarnya ia sengaja mengalah. Kenzo sebenarnya memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bahkan ia mampu meretas banyak server penting, namun ia tidak memperlihatkannya pada siapapun. Bahkan ketika ujian, ia sering dengan sengaja menjawab satu atau beberapa soal dengan salah. Ia hanya tidak ingin dianggap berbeda dengan anak yang lain. Kean, kenalin, ini adiknya kakek. Anissa memperkenalkan kedua anaknya pada sang tante. Arini tersenyum ramah. Halo, kenalin, tante ini tantenya ibu, panggil aja Nenek Aryani ya. Nama saya Kenzo, Nek. Saya Keandra. Kedua putri Anissa itu pun menyalami dengan sopan wanita yang mengaku sebagai saudara dari ibunya tersebut, sembari menyebutkan nama masing-masing. Aryani tersenyum seraya menatap kedua anak kecil tersebut. Eyang pasti senang banget ketemu sama kalian, ujarnya seraya membungkuk di depan dua anak itu. Namun Kenzo menghindar seraya menarik tangan adiknya dan berlindung di belakang sang ibu. Ini kenapa kok malah pada ngumpet? Anissa merasa tidak enak hati pada tantenya. Aryani pun menegakkan kembali tubuhnya. Nggak apa-apa Nis, namanya juga anak-anak. Mungkin mereka masih asing. Sambil tersenyum ia memaklumi sikap anak-anak tersebut. Maaf ya tante, Aryani mengibaskan tangan di depan wajah. Nggak apa-apa, kamu nggak usah pikirin. Tante paham kok. Makasih tante. Udah kalau gitu tante pamit dulu. Hubungi tante kalau kamu udah mengambil keputusan. Tapi tante berharap banget kalau kamu mau mengabulkan permintaan kakek kamu. Ya mungkin beliau ingin bertemu dengan cucu di usia senjanya. Wanita berambut panjang dan hitam itu pamit sambil menyampaikan harapannya. Anissa mengangguk. Iya tante, nanti saya coba bicara dulu sama suami. Kamu boleh ajak anak-anak kamu kalau mau. Kakek pasti seneng banget kalau bisa ketemu dengan kalian. Iya tante. Ya sudah tante pamit ya. Silahkan tante. Kean, nenek pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Dengan senyum manis ia menoleh ke arah dua anak itu. Anissa sengaja sedikit bergeser agar tantenya bisa melihat kedua anak yang bersembunyi di belakang tubuhnya. Selepas kepergian sang tante, Anissa membungkuk di depan putranya. Ken, kenapa tadi kayak gitu? Itu nggak sopan namanya. Ia tadi melihat dengan jelas kalau Kenzola yang menarik tangan kayak ada untuk menjauhi tantenya. Aku nggak suka sama nenek itu Bu, jawab Kenzo. Tapi lain kali kan nggak boleh kayak gitu, biarpun nggak suka sama orangnya. Lagi pula itu kan neneknya Ken, nggak boleh loh Ken kayak gitu, tegur Anissa. Maaf Ibu, ya udah kita pulang sekarang. Ada yang ketinggalan nggak? Kean, tempat makannya udah dibawa sama yang kemarin. Udah Bu, tadi selesai makan aku langsung masukin tas, nggak dicuci dulu, jawab Keandra, sebab kemarin ia ketinggalan benda tersebut karena mencucinya di sekolah. Ya udah, ayo naik mobil, kita main dulu ke panti sebentar aja Anissa. Kita mau ke panti Bu? Kenzo bertanya dengan antusias. Iya, sambil nunggu ayah kita main dulu di sana. Anissa mengangguk membenarkan. Asik, aku bisa main sama teman-teman di sana. Kenzo bersorak dengan senang. Anissa terkekeh. Ya udah, makanya ayo cepat masuk mobil, ajaknya lagi, berdiri menunggu sembari memperhatikan kedua anaknya yang bergantian masuk ke dalam kendaraan roda 4. Setelah itu ia baru menyusul masuk dan duduk di balik kemudi. Wanita bersama kedua anaknya itu akhirnya berlalu meninggalkan sekolah. Ia janji bertemu dengan Mita di sana karena temannya itu tidak bisa datang ke rumah. Akhirnya mereka janji bertemu di panti. Ibu, aku pernah lihat nenek tadi di sekolah, ujar Kenzo ketika mobil itu sudah melaju di jalanan yang ramai. Ica kemana sih? Kok nggak datang-datang dia? Gumam Mita sambil melihat jam yang ada di tangan kirinya. Paling juga masih di jalan, sahut Wira.
Perasaan jam bubar sekolah udah dari tadi deh. Bisa nggak sih nunggunya sambil diem aja, nggak usah cerewet? Atau kamu keluar aja dari sini, aku mau kerja, balas Wirah yang sibuk dengan laptopnya. Kapan sih kamu bikinin desain rumah impian aku? Perasaan yang kamu kerjain itu punya orang lain terus, punyaku nggak kamu kerjain. Mita protes sambil menatap layar laptop. Aku tidak melayani permintaan dari teman yang cerewet kayak kamu. Nanti yang ada aku stres sendiri, dikasih desain ini salah, dikasih desain itu juga masih ada aja yang dianggap kurang. Inilah, kurang itulah. Kalau customernya kayak gitu, siapa juga yang mau bikinin? Sahut Wirah mengangkat bahu acuh tak acuh. Mita yang sedang duduk bersila tidak jauh dari Wirah mengambil bantal sofa dan memukulkannya pada pria yang hanya tertawa menanggapi apa yang ia lakukan. Karena teman berisiknya itu tidak lagi terdengar bersuara, Wirah menoleh, menggelengkan kepala ketika melihat Mita sedang berselancar di dunia maya sembari memakan camilan. Kamu ini sebenarnya niat nggak sih? Enggak sih jadi dokter. Wirah menatap wanita yang sedang duduk di sampingnya itu. Enggak, kamu tahu sendiri, jadi dokter itu bukan keinginan aku, sahut Mita tanpa menoleh pada orang yang bertanya. Tapi kamu udah jadi dokter, harusnya gunakan ilmu kamu untuk membantu orang banyak, sahut Wirah sambil menyambar toples berisi camilan sehat miliknya yang hampir habis dimakan oleh sang teman. Ih, Wirah balikin, ini punya aku, pelit banget sih gitu aja perhitungan, sebel Mita. Aku bikinnya susah ini. Wirah mengangkat tinggi-tinggi toples berisi camilan tersebut. Kamu bilang kemarin bikinnya gampang, kamu juga nyuruh aku bikin sendiri. Aku masih ingat kamu waktu itu bilang makanan ini bisa dibuat dengan mudah sama orang yang gak suka masak kayak aku. Memang mudah Mita, tapi ngatur waktu sampai aku bisa bikinnya itu yang susah. Sok sibuk banget sih kamu jadi orang. Presiden aja yang ngurus negara kayaknya nggak sesibuk kamu, cibir Mita. Ya iyalah Mita, biarpun ngurus negara, presiden kan banyak yang bantuin, ada menteri dan yang lainnya. Wirah tidak mau kalah. Ya makanya kamu juga cari orang dong yang bisa bantuin kamu. Enggak, aku lebih suka kerja sendiri untuk urusan desain. Tetap aja kan kamu nggak bisa bangun bangunannya sendiri. Iyalah Mita, aku ini arsitek bukan kontraktor. Katanya dokter tapi otak nggak pernah di bawah kalau keluar rumah, cibir pria itu seraya memukul kepala sang teman dengan bantal sofa. Mita hanya tertawa ketika mendapat cibiran seperti itu, sama sekali tidak tersinggung ketika Wirah lengah. Segera ia rampas toples berisi camilan tadi, kemudian lari keluar dari ruangan. Sementara Wirah hanya menggelengkan kepala melihat tingkah absurd teman sejak kecilnya itu. Aku cuma berharap dia ketemu laki-laki yang sabar ngadepin sikap dia yang kekanakan, gumannya. Kemudian kembali fokus pada pekerjaan, sedangkan Mita menunggu Anissa di ruang makan sambil menikmati kudapan yang ia curi dan menonton anak-anak yang sedang belajar mengaji dengan seorang ustadz. Lagi lihat apa? Kayaknya asik banget. Suara seseorang yang disertai dengan tepukan di pundak membuat Mita terkejut. Ibu bikin kaget aja deh, komentar Mita saat melihat Ibunda Wirah duduk di sampingnya. Habisnya dari tadi anteng aja di sini sendirian. Memangnya Ica belum datang? Belum Bu, nggak tahu deh itu anak kemana dulu. Tadi bilangnya udah di jalan tapi belum sampai juga, sahut Mita. Mungkin sebentar lagi sampai, tanggap Lilis. Semoga aja, balas Mita. Oh iya Bu, ini ustadznya baru ya? Aku kayak baru lihat. Biasanya agak tuaan deh. Iya, yang ini adiknya Ustadz Ahyar. Kebetulan beliau lagi sakit, jadi digantiin dulu sementara sama adiknya, Lilis menjelaskan. Oh gitu, pantesan aja aku kayak baru lihat. Ini kalau ustadznya seganteng ini Bu, anak-anak cewek nggak fokus belajarnya, malah fokus liatin ustadznya. Tuh lihat Ima, malah cengar-cengir sambil liatin ustadznya. Parah, Mita berkomentar ketika melihat salah seorang anak perempuan
Lilis terkekeh mendengar komentar dari wanita dewasa tersebut. Ya mau gimana lagi daripada nggak belajar, tapi setidaknya mereka jadi semangat belajar. Waktu tahu ustadznya memang ganteng dan masih muda. Iya sih, kalau gurunya enak dipandang kayak gini, muridnya pasti pada semangat. Lagi sakit juga mereka jabanin, komentar Mitah lagi sembari tertawa. Assalamualaikum. Ketika sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara orang mengucap salam. Waalaikumsalam. Mitah dan Lilis kompak menjawab sembari menoleh ke arah sumber suara. Itu pasti Icah, aku ke depan dulu ya Bu. Mitah pamit kemudian beranjak setelah melihat ibu dari temannya itu mengangguk. Lama banget sih Cak, baru nyampe jam segini, semprotnya. Maaf Mit, tadi aku mampir dulu soalnya anak-anak katanya mau beli sesuatu buat teman-temannya di sini, jawab Anissa. Halo Kean, halo Ken. Mitah menyapa dua anak itu sembari melambaikan tangan. Halo Tante Mitah. Keandra dan Kenzo pun balas menyapa dengan kompak. Ken sama Ken mau ikut belajar ngaji nggak? Ikut aja Ki, temen-temennya di dalam lagi belajar. Mitah menyuruh kedua anak itu. Mau Tante? Kenzo mengangguk. Ayo Ken. Mereka pun berlalu meninggalkan ibu dan tantenya di ruang tamu. Duduk sini Cak. Mitah menarik tangan temannya untuk duduk di kursi. Jadi Tante Aryani datang ke sekolah. Anissa langsung bercerita sembari mendaratkan diri di atas kursi sofa. Terus ya dia nanya kapan aku bisa ikut dia ketemu kakek. Kamu jawab apa? Aku jawab aja mau minta izin dulu sama suami. Soalnya aku memang belum cerita soal ini sama Mas Bara. Menurut informasi yang aku dapat, ayah kamu itu adalah anak angkat dari keluarga Sanjaya. Tante Aryani itu anak kandungnya. Iya kah? Kata saudara aku, Pak Sanjaya ini pengen punya anak laki-laki tetapi yang lahir malah anak perempuan. Habis itu istrinya udah gak bisa hamil lagi, jadi dia ngangkat anak yaitu ayah kamu. Mitah menyampaikan informasi yang ia punya. Anissa hanya mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti. Terus menurut kamu bener gak ayah angkat papa aku mau ketemu aku? Mungkin aja Cak, kan ayah kamu itu diangkat anak sama mereka sejak bayi. Pasti sayang juga sama ayah kamu. Terus kenapa ya papa gak pernah cerita soal ini sama aku dan bilang udah gak punya keluarga? Entahlah kalau soal itu aku gak tahu. Mitah mengangkat bahu.